Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilby Nuranisa Sadikin dengan NIM 12330200061 sebagai penyaji pertama dalam presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan latar belakang dari materi kami yang berjudul Dinamika Kebijakan Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu proses yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti infrastruktur atau gedung megah, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial. Namun hingga saat ini, Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pembangunannya yang merata dan berkeadilan. Ketimpangan antara wilayah, kemiskinan struktural, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan juga kesehatan masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan nasional menjadi hal yang sangat krusial dalam menentukan arah dan strategi pembangunan ke depannya. Pemerintahan dituntut untuk menyusun kebijakan yang tidak hanya terencana dan juga sistematis, tetapi juga adaptif terhadap dinamika zaman yang terus berkembang. Sayangnya, proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tersebut kerap dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan juga ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global. Seperti halnya pergantian pemerintahan, krisis ekonomi dunia, hingga pandemi global yang seringkali menuntut adanya perubahan dan juga penyesuaian dalam arah kebijakan. Untuk itu, melalui presentasi ini, kami dari kelompok 4 akan membahas lebih dalam mengenai dinamika kebijakan pembangunan nasional di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila dengan NIM 12330200071 ingin menjelaskan mengenai pengertian kebijakan pembangunan nasional. Nah, kebijakan pembangunan nasional adalah serangkaian keputusan dan tindakan strategis yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan proses pembangunan ekonomi, sosial, dan politik secara menyeluruh di tingkat nasional. Nah, kebijakan ini pun ada tujuannya, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan kelompok sosial, serta mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya saya akan mengambil dari dasar undang-undang, dasar hukum, yaitu yang pertama, Undang-Undang 1945 Pasal 33 yang menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur sistematika perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang secara nasional. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembangunan nasional, yaitu yang pertama partisipatif, yaitu melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan yang kedua, berkelanjutan, pembangunan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya untuk generasi mendatang. Dan yang ketiga, berkelanjutan, menjamin keadilan dalam akses dan hasil pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah dan dinamika kebijakan pembangunan di Indonesia. Yang pertama ada Orde Lama dari 1945 sampai 1966. Pada masa Orde Lama ini, pembangunan difokuskan pada penguatan ideologi dan semangat nasionalisme. Pemerintahan menekankan pentingnya persatuan nasional dan kedaulatan dengan arah pembangunan yang lebih banyak ditujukan untuk memperkuat identitas bangsa serta melawan dominasi asing. Pembangunan ekonomi dan fisik belum menjadi prioritas utama.
Lalu yang kedua ada Orde Baru dari 1966 sampai 1998. Pemerintahan Soeharto memfokuskan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi melalui program Repelita yang terstruktur dan terpusat. Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dengan pembangunan infrastruktur, swasembada pangan, dan industrialisasi. Namun pendekatan top-down dan terpusat menimbulkan ketimpangan antar daerah. Lalu selanjutnya ada era reformasi dari 1998 sampai sekarang. Era reformasi ini membawa semangat desentralisasi dengan memberikan otonomi luas kepada daerah. Keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik menjadi nilai utama. Pemerintah daerah mulai berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Lalu yang terakhir ada masa kini, era digital dan inklusif. Pembangunan kini diarahkan pada digitalisasi, pembangunan inklusif, dan ekonomi hijau. Transformasi digital diterapkan di berbagai sektor sambil memastikan pembangunan merata dan berkelanjutan melalui pelestarian lingkungan dan transisi energi terbarukan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anti Maula Dewi dengan NIM 12330200073. Di sini ada kebijakan pembangunan dalam RPJMN. RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 merupakan pedoman pembangunan nasional selama 5 tahun yang disusun berdasarkan visi dan misi Presiden. RPJMN 2020-2024 menetapkan 7 prioritas nasional sebagai fokus utama pembangunan. Yang pertama itu ada peningkatan sumber daya manusia yang unggul dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pengurangan stunting. Yang kedua, ada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pelayanan dasar. Yang ketiga ada transformasi ekonomi melalui penguatan sektor industri, pertanian, pariwisata, dan ekonomi digital. Yang keempat ada pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, termasuk pengembangan kawasan timur Indonesia dan daerah tertinggal. 5. Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana dengan penekanan pada pelestarian sumber daya alam, pengurangan resiko bencana, dan mitigasi perubahan iklim. 6. Stabilitas politik, hukum, dan keamanan termasuk penguatan demokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang terakhir, transformasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Strategi pembangunan dalam RPJMN ini mengusung pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Artinya, perencanaan pembangunan disusun berdasarkan tema-tema strategis nasional dengan pendekatan lintas sektor dan wilayah, serta didukung oleh data dan teknologi informasi untuk menjamin efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan. Keberhasilan pembangunan jangka menengah ini diukur melalui beberapa indikator utama, antara lain penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi, peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM, pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif, efisiensi dan transparan birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yerianudin dengan NIM 12330200059. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dibahas mengenai kebijakan pembangunan daerah sejak masa reformasi. Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Kebijakan ini bertujuan agar pembangunan dapat lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Perencanaan pembangunan di tingkat daerah dituangkan dalam dokumen
RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJM disusun setiap 5 tahun sekali berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang terpilih. Meskipun disusun oleh pemerintah daerah, RPJMD tetap harus selaras dengan RPJMN, yaitu Rencana Pembangunan Nasional. Agar arah pembangunan di seluruh Indonesia tetap terintegrasi, dalam implementasinya terdapat berbagai program yang mendukung pembangunan daerah. Salah satu contohnya adalah dana desa yang digunakan untuk membiayai pembangunan di desa, seperti pembangunan infrastruktur dasar dan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, ada juga musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan yang menjadi wadah partisipatif bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan. Namun pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah juga menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, perbedaan prioritas pembangunan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan di daerah tertentu. Dengan demikian, pembangunan daerah merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang menuntut perencanaan yang strategis, sinergi antar level pemerintahan, serta keterlibatan aktif dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia Ajija dengan NIM 12330200083. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional. Pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah masalah koordinasi antar instansi pemerintah. Seringkali terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pelaksanaannya di daerah. Hal ini menyebabkan program pembangunan menjadi tidak efektif, adanya tumpang tindih, bahkan gagal mencapai target yang telah direncanakan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan serius dalam pembangunan. Kebutuhan dana untuk pembangunan sangat besar, sementara anggaran negara terbatas. Masalah ini diperparah dengan adanya praktik korupsi yang menyebabkan alokasi dana pembangunan tidak tepat sasaran, bahkan hilang akibat penyalahgunaan. Selanjutnya, tantangan berikutnya adalah ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pemerataan pembangunan belum sepenuhnya terwujud karena perhatian pemerintah lebih banyak terfokus pada kota-kota besar. Akibatnya, desa-desa tertinggal dalam hal akses infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin melebar. Terakhir, ada pula resistensi dari masyarakat terhadap proyek-proyek besar. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, atau rel kereta cepat seringkali menimbulkan konflik antara menyangkut penggusuran lahan warga atau dampak lingkungannya. Kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan membuat proyek-proyek ini ditolak atau dihadang oleh aksi protes. Selanjutnya, solusi dan upaya mengatasi tantangan pembangunan. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret dan terintegrasi dari berbagai pihak. Pertama, peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah harus menjadi prioritas. Ini bisa dilakukan melalui pemanfaatan sistem digital terpadu yang memungkinkan komunikasi dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah secara lebih cepat dan efisien. Kedua, pemerintah perlu melakukan pengawasan anggaran yang ketat dan transparan. Setiap proyek pembangunan harus disertai laporan keuangan yang terbuka untuk publik dan diawasi oleh lembaga yang independen. Hukuman tegas bagi pelaku korupsi juga harus ditegakkan untuk memberikan efek jerak dan membangun kepercayaan kepada masyarakat. Selain itu, perlu ada kebijakan yang mendukung pemerataan pembangunan. Pemerintah juga bisa memberikan prioritas lebih pada daerah tertinggal melalui program afirmatif, insentif investasi daerah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa.
Yang terakhir, adanya pelibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan sangat penting. Masyarakat harus diberi ruang untuk berpendapat, memahami tujuan proyek, dan merasa dilibatkan secara adil. Dengan demikian, resistensi terhadap proyek bisa diminimalkan dan pembangunan dapat berjalan dengan lebih lancar, inklusif, serta berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Givani Srijohari dengan NIM 12330200043. Materi selanjutnya yaitu dampak kebijakan pembangunan nasional. Tentunya dalam kebijakan pembangunan nasional memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, untuk dampak positif, yang pertama yaitu peningkatan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam proyek-proyek strategis nasional menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan sektor industri, dan meningkatkan produk domestik bruto atau PDB negara. Yang ketiga yaitu penurunan kemiskinan. Dengan terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya akses terhadap pelayanan dasar, tingkat kemiskinan di beberapa daerah mengalami penurunan. Untuk selanjutnya yaitu dampak negatif. Yang pertama ada kerusakan lingkungan. Pembangunan infrastruktur besar seringkali mengakibatkan deforestasi, pencemaran lingkungan, dan hilangnya habitat alami yang berdampak pada keanekaragaman hayati. Yang kedua ada ketimpangan daerah. Fokus pembangunan yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan antar daerah yang berkembang pesat dengan daerah yang tertinggal, memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga yaitu konflik sosial. Pengadaan lahan untuk proyek pembangunan kadang menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal, terutama jika prosesnya tidak transparan atau tidak memberikan kompensasi yang adil. Kemudian selanjutnya ada juga beberapa studi kasus. Yang pertama yaitu pembangunan jalan tol. Untuk dampak positifnya, yaitu meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat distribusi barang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk sisi negatifnya, proses pembebasan lahan yang tidak transparan dapat menimbulkan konflik dengan warga, serta potensi kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dampak positifnya yaitu diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi beban Jakarta, dan mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah timur Indonesia. Namun sisi negatifnya yaitu kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan di Kalimantan serta potensi konflik sosial akibat pengadaan lahan dan relokasi masyarakat lokal. Kemudian studi kasus yang ketiga yaitu Proyek Strategis Nasional atau PSN. Dampak positifnya yaitu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan daya saing nasional, dan menarik investasi asing. Dampak negatifnya, resiko pelaksanaan yang terburu-buru tanpa perencanaan matang dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan proyek yang tidak berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Pina Padilla dengan NIM 12330200045. Nah, di sini saya akan menyimpulkan materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya gitu. Kesimpulannya dalam materi ini gitu bahwasanya pembangunan nasional saat ini itu menghadapi berbagai dinamika dan isu penting yang perlu mendapat perhatian serius. Nah, untuk mencapai hasil yang optimal, pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan, inklusif, dan berbasis data yang akurat. Selain itu juga, penguatan peran serta masyarakat serta peningkatan transparansi dalam setiap kebijakan menjadi hal yang krusial guna memastikan akuntabilitas dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal jalannya pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan bersama. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.